Hello guys, welcome back to Official Complete Cellular. Yang kalian lihat di depan saya sudah ada dua buah smartphone yang bakal kita bandingkan, yaitu ada Oppo A95 dan juga ada Vivo Y75 5G. Jadi keduanya kenapa pengen kita bandingkan? Karena untuk harganya ini sama persis ya, ada di 3.999.000, yang sepertinya ini kedua HP ini tuh cocok banget untuk diduelin di komparasi gadget kali ini. Untuk kalian yang bingung nih, apakah bakal pilih Oppo atau Vivo? Jadi jangan kemana-mana untuk tahu kira-kira apa aja perbedaan dan siapa yang lebih unggul. Sebelum masuk ke poin intinya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di Official Complete Cellular. Bersahabat orisinil terkini, Complete Cellular, up to the tercanggih, Complete Cellular saja. Bersahabat tokonya, orisinil kualitasnya, terkini barangnya, Complete Cellular saja. Oke guys, jadi ini adalah Oppo A95 dan juga Vivo Y75 5G yang bakal kita bandingkan. Dan untuk awal-awal kita masuk dulu aja ke bagian desainnya. Kalau untuk yang Oppo ini, dia punya desain namanya Oppo Glow Design di bagian belakang, yang diklaim anti untuk goresan dan juga anti sidik jari. Jadi nggak perlu meninggalkan sidik jari lagi di bagian belakang. Ini salah satu detail kecil tapi emang benar-benar sangat membantu ya kenyamanan dalam menggunakan smartphone. Sedangkan untuk yang Vivo, dia mengusung namanya teknologi crystalline matte finishing. Jadi di bagian belakang juga sama, tidak meninggalkan jejak sidik jari dan juga anti terhadap goresan. Entah mengapa ya, untuk harga mirip ternyata di desain bagian belakang juga untuk teknologinya mirip-mirip ya, anti goresan dan juga anti tidak meninggalkan sidik jari. Mantap sih, di bagian desain sama-sama punya karakteristik masing-masing. Kalau kalian lebih suka yang mana nih guys di bagian desainnya? Kemudian untuk ketipisannya bisa dibilang lebih tipis sih yang Oppo A95 ini. Bukannya saya nyebutin tanpa data ya, tapi menurut data untuk yang Oppo ini dia punya ketipisan di 7,9 mm. Sedangkan untuk yang Vivo Y75 5G ini dia punya ketipisan di 8,25 mm. Jadi sedikit lebih tebal ya yang Vivo Y75 5G ini guys. Dan untuk letak fingerprint pun, yang untuk yang HP Vivo dia masih ada di side fingerprint, dia namanya ultra fast side fingerprint. Sedangkan untuk yang Oppo karena dia udah dilengkapi dengan layar AMOLED, jadi sidik jarinya dia udah on display ya guys. Lanjut ke bagian layarnya nih guys. Jadi untuk di bagian layar juga cukup berbeda nih di sini. Untuk ukurannya yang Oppo ada di 6,43 inci dengan panel yang sudah AMOLED display dan juga resolusi Full HD+. Sedangkan untuk yang Vivo Y75 5G ini dia punya ukuran yang cukup sedikit lebih besar di 6,58 inci dengan panel IPS LCD dan untuk resolusinya juga ada di Full HD+. Oke, walaupun untuk Vivo ini dia juga udah support P3 color gamut, tapi tidak bisa dipungkiri untuk warna AMOLED itu lebih tajam dibanding yang IPS LCD. Jadi di sini kalian lebih suka yang mana nih guys? Untuk di bagian layarnya. Ya, untuk layar sih bisa dibilang menangnya Oppo ya, karena udah dilengkapi dengan AMOLED yang pastinya kenyamanan lebih tinggi dibanding kita menggunakan layar IPS guys. Sekarang kita masuk ke bagian sistem operasinya. Untuk yang Vivo ini dia sudah terupdate sekali karena untuk Android-nya udah Android 12 dan juga Fantouch OS 12. Udah yang sangat terupdate. Sedangkan untuk Oppo dia masih dilengkapi dengan Android 11 dan juga ColorOS 11.1. Tapi ini sepertinya untuk Oppo masih bisa kalian update ya untuk ke Android 12 atau ColorOS yang terbaru guys. Dan di bagian chipsetnya, untuk chipset Oppo A95 dilengkapi dengan chipset dari Snapdragon 662. Sedangkan untuk yang Vivo Y75 5G ini dia dilengkapi dengan chipset dari MediaTek Dimensity 700. Ya, sudah sinyal 5G untuk yang HP Vivo Y75 5G ini guys. Untuk secara grafik game, nggak perlu diragukan lagi sih. Yang menang itu adalah di Vivo Y75 5G. Kenapa bisa gitu? Untuk di chipset yang Vivo ini dia sudah punya fabrikasi di 7 nanometer. Jadi untuk fabrikasi kalau semakin kecil tuh dia bakal lebih powerful tapi tetap hemat daya. Sedangkan untuk yang Snapdragon 662 ini dia masih punya fabrikasi di 11 nanometer. Jadi kalau ngomongin secara performa jauh ya. Untuk Vivo ini dia lebih cepat dari kecepatan download, kecepatan RAM,
kecepatan unduh dia lebih cepat banget di sini. Kemudian di bagian RAM-nya untuk Oppo A95 ini dia punya RAM di 8 plus 5 GB extended RAM. Sedangkan untuk yang Vivo dia ada di 8 GB RAM plus 4 GB untuk extended RAM-nya. Ya beda-beda tipis sih. Sebetulnya untuk extended RAM itu nggak bisa dibandingkan dengan RAM asli ya. Jadi fungsinya juga dia pinjem dari ROM yang 128 GB itu. Jadi dipinjam, dikonversikan dari ROM menjadi RAM. Jadi itu suka-suka ya, bisa kalian aktifkan, bisa tidak juga. Jadi untuk spesifikasi kamera yang Oppo A95 ini dia dilengkapi dengan sistem triple kamera. Dia berjajar rapih dengan modul kamera yang sama rata ya, kecilnya sama ukurannya. Yang resolusi kamera utamanya ada di 48 megapiksel, 2 megapiksel makro dan juga 2 megapiksel untuk lensa bokehnya. Sedangkan untuk yang Vivo Y75 5G ini juga dilengkapi dengan sistem triple kamera yang untuk resolusinya sedikit lebih besar, ada di 50 megapiksel, 2 megapiksel untuk makro dan juga 2 megapiksel untuk lensa bokehnya. Jadi kalau kalian nyari untuk lensa satunya ada di sini ya, kecil. Jadi ada dua modul kamera lebih besar dan ada satu yang kecil di sini dia nyempil. Untuk di bagian kamera selfie-nya keduanya juga udah sama-sama punya resolusi di 16 megapiksel. Langsung aja guys kita tampilin untuk hasil kameranya. Oke guys, jadi ini adalah tes kamera dari kedua smartphone yang kita komparasikan. Dan kita berada di situasi yang sangat trik ya, di siang hari. Jadi ini untuk hasil kamera depannya, kira-kira lebih baik yang mana? Coba kita bawa lari untuk kamera selfie-nya. Oke, langsung beralih ke kamera belakangnya. Oke guys, ini adalah perekaman kamera belakang dari Oppo A95 dan juga Vivo Y75 5G. Kira-kira lebih smooth yang mana nih guys? Dan tingkat saturasinya lebih tajam yang mana untuk secara gambar. Dan kita bakal coba untuk kestabilannya dengan cara berlari. Mana guys yang lebih stabil antara keduanya? Oke, ini jadi hasilnya ya guys. Dan terakhir, secara baterainya, keduanya punya kapasitas baterai yang sama di 5000 mAh. Tapi untuk yang Oppo, dia punya keunggulan di kecepatan cas yang punya 33 watt, jadi lebih cepat untuk pengecasannya dibanding yang Vivo. Dia punya kecepatan di 18 watt saja untuk fast chargingnya. Nah, jadi untuk baterai itu keduanya sama-sama 5000 mAh, tapi punya Oppo ini didesain sedikit unggul, ketipisannya cuman di 7,9 mm saja jika dibandingkan dengan Vivo yang ada di 8,25 mm saja. Walaupun cuman bedanya milimeternya dikit ya, tapi itu bener-bener apa ya, semakin tipis itu semakin butuh teknologi yang sangat canggih gitu. Nah, seperti itu guys. Jadi ya bagian desain itu juga ada salah satu investasi yang cukup mahal sih guys. Kadang sering nemuin kan untuk HP desain bagus tapi kenapa performanya biasa-biasa aja. Sebaliknya ada yang desainnya biasa-biasa aja tapi performanya luar biasa. Nah, di situ adalah keputusan ya brand-brand ya masing-masing pengen fokusin kemana. Karena di bagian desain juga tidak bisa disepelekan ya, bakal menunjang kegiatan kalian sehari-hari. Jadi untuk desain bagus juga ada manfaatnya gitu, kayak nggak gampang panas mungkin, nyaman digenggam, dan itu juga butuh teknologi yang cukup mahal untuk dikembangkannya guys. Jadi ya nggak salah ya, misalkan ada yang lebih mengunggulkan spek dibanding desain, ada juga sebaliknya, desain oke tapi spek biasa aja. Ya kalian harus balik lagi cari atau beli HP sesuai dengan yang kalian butuhkan guys. Untuk harganya kalian juga pasti udah tahu, untuk keduanya ada di harga 3.999.000 aja. Jadi kalian tinggal tentukan sekarang bakal pilih yang mana untuk nemenin kalian di tahun 2022 ini guys. Oke, paling cukup sekian aja untuk video komparasi kali ini. Saya Fikri, mohon pamit, see you all next time and goodbye.